Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kasyfus Syubhat. Kita masih pada syubhat sebelumnya yang belum selesai kita sebutkan bantahannya. Pada pertemuan lalu ya, kita sudah menyebutkan 4 metode bantahan ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya berbeda antara kaum musyrikin zaman sekarang dengan zaman dahulu. Artinya kalau orang dahulu mereka mengingkari banyak hal, mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengingkari hari kebangkitan, mereka mengingkari Al-Quran. Kalau sekarang tidak, tapi ini sudah kita bantah ya. Di antaranya sisi bantahan, kita berhenti kemarin pada sisi bantahan yang keempat, yaitu bahwasanya para ulama dalam buku-buku fikih ya telah menyebutkan tentang bab ahkamul murtad atau ahkamur riddah, di mana mereka menyebutkan bahwasanya orang Islam bisa murtad jika melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Dan ini ada dalam setiap mazhab. Ada 4 mazhab menyebutkan akan hal ini. Dan di antara yang sangat detail adalah mazhab Hanafi sebagaimana kita singgung kemarin. Dan juga mereka Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala berkata, hukmul murtad wa huwal muslim ladzi yakfuru ba'da islamihi. Murtad yaitu seorang muslim yang kafir setelah dia Islam. Summa dzakaru anwa'an katsirah. Kemudian para ulama, para fuqaha menyebutkan sebab-sebab murtad banyak sekali modelnya. Kullu naw'in minha yukaffir. Setiap model bisa mengkafirkan orang. Wa yuhillu damar rajuli wa malahu. Bahkan setiap perbuatan tersebut bisa menghalalkan darah seseorang dan bisa menghalalkan harta seseorang. Itu jadi kafir. Hatta innahum dzakaru asya'a yasirah inda man fa'ala. Bahkan mereka menyebutkan bahwa perkara-perkara yang ringan, siapa yang melakukannya bisa menjadi kafir. Misla kalimatin yadhkuruha bilisani duna qalbihi. Seperti seorang mengucapkan satu perkataan dengan lisannya tanpa dari hatinya. Au kalimatin yadhkuruha ala wajhil mazhi wal la'ab. Atau perkataan yang mereka ucapkan, yang diucapkan oleh seorang dalam rangka hanya sekedar bercanda atau bermain-main, maka ini bisa menjadikan seorang kufur. Jadi maksudnya Syekh Muhammad ingin menjelaskan sebab-sebab kekufuran itu banyak. Bahkan para fuqaha menyebutkan sebab-sebab yang sederhana. Seperti kita sebutkan kemarin, ada yang mengatakan kalau ada yang menghina masjid dengan mengatakan musaijid, masjid kecil, musaijid artinya masjid kecil, meremehkan masjid, maka kafir. Kalau ada yang mengatakan innahu aqsar min suratil kautsar, si fulan lebih pendek daripada surat Al-Kautsar, ini juga kafir karena menghina surat Al-Kautsar dibanding-bandingkan dengan tingginya, pendeknya apa seseorang. Tetapi ini tentunya penjelasan para fuqaha, tetapi tentunya kita harus meneliti kembali. Intinya fuqaha ingin menyatakan setiap ada penghinaan, hilang pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap Rasulullah, pengagungan terhadap syariat Allah, dengan ungkapan-ungkapan tersebut, maka itu bisa menjadikan seorang terjerumus dalam kekafiran. Ya. Tapi intinya mereka menyebutkan perkara-perkara sederhana yang seorang jika mengucapkannya bisa menjadi kafir. Bahkan dalam sekedar hanya bercanda, bermain-main juga bisa menjadikan kafir. Tentunya perinciannya ada pembahasannya tersendiri. Intinya beliau ingin menyatakan seorang muslim bisa murtad, selesai. Siapa yang bilang seorang muslim tidak bisa murtad? Kalau dia melakukan pembatal keislaman, maka bisa murtad. Kemudian beliau lanjutkan, wa yuqalu aidan. Kemudian beliau mencontohkan, ini contoh. Contoh dalam Al-Quran. Apanya contohnya?
alladzina qala Allahu fihim, tentang orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka dalam surat At-Taubah ayat 74 ya. At-Taubah ayat 74. Allah berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Saya ingin menyebutkan ayat ini, ya, saya tulis ya. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bersumpah, yaitu orang munafik. Mereka bersumpah kepada Allah bahwasanya mereka tidak mengucapkan kata-kata tersebut. Kata Allah, wa laqad qalu, tapi mereka telah mengucapkan kalimatal kufri. Perhatikan sini, mereka telah mengucapkan kata-kata kufur. Satu kata kufur, kata kufur. Ya, Allah tidak menyatakan kata-kata. Allah mengatakan mereka telah mengucapkan satu kata apa? Kufur. Satu kata aja membuat mereka kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menjadi kafir setelah sebelumnya mereka Islam. Ya, ini dalil bahwasanya mengucapkan satu perkataan bisa membuat seorang kufur. Dan ini ketika Allah menghukumi hal ini, Allah tidak berbicara tentang niat mereka, tentang hati mereka. Allah mengkaitkan hukum mereka kafir dengan ucapan yang mereka apa? Ucapkan, yang mereka ucapkan. Meskipun pendapat yang benar, ini ayat terkait dengan orang munafik. Orang munafik, ya, batinnya kafir, zahirnya apa? Zahirnya Islam atau iman. Itu iman, ya. Tapi mereka disikapi dengan zahir. Mereka dihukum dengan hukum zahir. Disikapi dengan hukum zahir. Artinya mereka disikapi sebagai seorang muslim, tidak dihukumi sebagai kafir. Namun ketika mereka mengucapkan kata-kata kufur ini, setelah mengucapkan kalimat kufur atau kata kufur, jadilah mereka kafir batin dan kafir zahir. Faham? Faham? Mereka batin kafir dan zahir juga dihukumi apa? Kafir. Intinya Allah Subhanahu wa taala memvonis mereka kafir tidak terkait dengan batin mereka, tapi Allah kaitkan dengan apa? Ucapan. Paham? Ini dalil contoh, Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan contoh dalam Al-Quran. Allah sebutkan ada orang-orang jadi kafir gara-gara satu apa? Ucapan. Faham? Taib. Pendalilan yang kedua, kata beliau, amma sami'tallaha kaffarahum bikalimatin. Tidakkah engkau dengar bagaimana Allah mengkafirkan mereka bikalimatin hanya gara-gara satu kata? Ma'akaunihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yujahiduna ma'ahu, dan mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusalluna ma'ahu, dan mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkuna, dan mereka bayar zakat. Wa yahujjun, dan mereka berhaji. Wa yuwahhidun, dan mereka bertauhid. Lengkap. Karena mereka munafik. Zahirnya mereka seperti sahabat. Mereka jihad, mereka sama Nabi, mereka salat berjamaah bersama Nabi, mereka bayar zakat, mereka berhaji, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga secara zahir mereka muslim. Tapi ketika mereka mengucapkan satu kata kufur, maka mereka dikafirkan. Dan Allah tidak berbicara tentang batin mereka. Makanya kata Allah, wa yahlifuna billahi maqalu. Makanya mereka supaya selamat dari divonis sebagai kafir, mereka bersumpah mereka tidak mengucapkan kalimat tersebut. Mereka mengatakan kami tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, tapi Allah bantah. Wa laqad qalu, mereka telah mengucapkannya. Ya. Seandainya mereka tahu pengkafiran terkait dengan batin, tentu mereka akan mengatakan, loh batin kami tidak demikian. Memang kami ngomong tadi, tapi batin kami tidak demikian. Paham? Saya ulangi, seandainya pengkafiran tersebut terkait dengan batin, tentu orang-orang ini akan berkata, memang kami mengucapkan demikian, tapi batin kami tidak demikian. Tetapi karena mereka tahu Allah mengkafirkan karena ucapan, sehingga mereka mengatakan, kami tidak mengucapkan ucapan tersebut. Supaya mereka selamat dari pengkafiran. Tapi Allah bantah, walaqad qalu kalimatal kufri, mereka telah kafir gara-gara ucapan.
Ini dalil bahwasanya ada orang dikafirkan gara-gara apa? Ucapan. Ini pembahasan itu panjang, bantahan terhadap orang Murji'ah yang mengatakan pengkafiran hanya terkait dengan amalan hati. Tidak. Pengkafiran juga bisa terkait dengan perkataan maupun perbuatan. Wa kadzalika alladziina qala Allah Ta'ala. Contoh kedua, contoh pertama. Ini contoh pertama. Contoh kedua dalam surat At-Taubah 65 sampai 66. 65 sampai 66. Wa kadzalika alladziina qala Allah Ta'ala fihim, demikian juga firman Allah, orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, wala in sa'altahum, itu orang munafik juga. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kau bertanya kepada mereka, mereka akan berkata kami hanya bercanda dan bermain-main. Ini ayat ini turun tentang sebagian orang munafik yang menghina para sahabat ya. Mereka mengatakan ma ra'ayna mithla qurra'ina haula ya. Kami tidak pernah melihat tukang ahli baca Quran seperti mereka ini, maksudnya para sahabat ketika perang Tabuk. Mereka hobinya makan, penakut ya, mereka hina. Mereka hina para sahabat. Maka ada yang melapor hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka mengingkari, maka Allah turunkan ayat ini. Wala in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, kali ini mereka mengatakan kami hanya main-main dan bercanda ya. Kami hanya bermain dan bercanda. Artinya mereka tidak mengingkari ucapan tersebut, tapi mereka mengatakan kami tadi hanya bercanda, hanya pembicaraan untuk menghilangkan kepenatan ya, kita ngomongin sebagian orang, gibahin sebagian orang, hanya bercanda. Maka Allah berkata, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah kalian mengejek Allah dan ayatnya dan rasulnya? Kalian berani mengejek? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, sungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ya. Kata Allah di sini, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kafir setelah beriman. Setelah sebelumnya beriman. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala, fa haulaul ladzina sarrahallahu annahum kafaru ba'da imanihim. Mereka inilah orang-orang yang Allah dengan tegas mengatakan mereka kafir setelah beriman. Wa hum ma'a Rasulillah fi ghazwati Tabuk, dan mereka bersama-sama Nabi dalam perang Tabuk. Qalu kalimatan dzakaru annahum qaluha ala wajhil mazhi. Mereka mengucapkan satu kata, satu perkataan yang mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka mengucapkan demikian hanya sekedar bercanda. Ya, tapi tetap Allah vonis menjadi apakah? Kafir. Jadi mereka kafir karena perkataan, ya, karena perkataan. Ya, jadi seorang bisa kafir dengan perkataan. Kalau sudah mengejek Allah, mengejek Rasulullah, mengejek ayat-ayat Allah, maka dia tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dia kafir, kita enggak urusan hatinya seperti apa. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dan dia sadar dan dia ngerti maknanya dan dia ucapkan, maka orang yang langsung menjadi apa? Menjadi kafir setelah tadinya beriman. Ini contoh bahwasanya orang bisa kafir dengan perkataan. Kemudian fata'ammal hadhihi syubhah. Kata Syekh, perhatikanlah syubhat ini. Wa hiya qauluhum, itu syubhat mereka, tukaffirunal muslimin wa hum unasun yashhaduna alla ilaha illallah wa yusalluna wa yusumun. Bagaimana kalian mengkafirkan orang kaum muslimin padahal mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang salat dan berpuasa. Summa ta'ammal jawabaha. Ini syubhat mereka dan sudah kita bantah jawabannya dengan 4 sisi jawaban sebagaimana telah lalu kita jelaskan pada pertemuan lalu. Fa innahu min anfa'i ma fi hadhil awraq. Ini adalah jawaban yang paling bermanfaat yang ada dalam kitab Kasyfus Syubhat. Sisi-sisi jawaban ini. 4 sisi ya yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan lagi wa minad dalil ala dzalik. Dalil tentang bahwasanya orang bisa kafir dengan perbuatan. Kalau ini dengan perkataan, sekarang dengan perbuatan ya. Ini sudah? Sudah sebelum? Sudah ya? Sudah. Tinggal di foto, cerek sudah. Yang penting antum paham bahwasanya seorang muslim
bisa keluar dari Islam jika melakukan pembatal keislaman. Pembatal keislaman bisa dengan perkataan, bisa dengan keyakinan, bisa dengan perbuatan. Ini contoh pembatal keislaman dengan perkataan ya. Ini semua pembatal keislaman dengan perkataan. Tapi berikutnya masih sekarang contoh lain dalam Al-Quran. Pembatal keislaman dengan perbuatan. Tetap batal tauhid karena perbuatan. Tapi contoh lain, beliau berkata, wa minad dalil ala dzalik, di antara dalil akan hal ini, aidan juga ma hakallahu taala an bani Israil ma islamihim. Yaitu kisah Bani Israel padahal mereka muslim ya. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf 138. Kisah Bani Israel. 7 ayat 1 38. Ya. Ma'a islamihim padahal mereka muslim, wa ilmihim padahal mereka berilmu, wa salahihim padahal mereka memiliki kesalehan. Annahum qalu li Musa, dan mereka pernah berkata kepada Nabi Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Itu ayat dalam surat Al-A'raf. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Ketika kami selamatkan Bani Israel sehingga kami menyeberangkan mereka dari Laut Merah di mana Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Tiba-tiba mereka melewati suatu kaum yang sedang ukuf, yaitu sedang nongkrong beribadah di berhala-berhala mereka. Tiba-tiba mereka punya ide. Mereka berkata, ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikin juga kami punya sesembahan sebagaimana mereka punya apa? Sesembahan. Kata sebagian ulama, ini karena mereka terlalu berinteraksi dengan ratusan tahun bersama kaum Al-Akbat, kaumnya Firaun. Sehingga terpengaruh dengan pola ibadah mereka, pola keyakinan mereka. Sehingga ketika melihat ada orang-orang menyembah berhala, mereka ingin juga ada simbol-simbol. Kata mereka, ya Musa, jadikanlah bagi kami sembahan. Kami ingin punya sembahan juga, sebagaimana mereka punya sesembahan. Ya. Maka Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun, kalian orang-orang bodoh. Yang kedua, terkait dengan ayat ini juga, wa qaulu unasin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perkataan sebagian sahabat yang baru masuk Islam. Ketika perang Hunain ya. Wa qaulu unasin minas sahabat, dan perkataan sebagian dari sahabat, ij'al lana ya Rasulullah dzata anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon untuk kami gantung-gantung senjata-senjata kami, pedang-pedang kami. Fahalafa Rasulullah sallam, maka Rasulullah SAW menegur, innaha sunan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Sungguhnya inilah perkara-perkara jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nabi Musa. Kama qala Banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sungguh jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana Bani Israel punya sesembahan. Hadis yang ma'ruf seperti hadis Dzatu Anwat ya. Ketika sebagian sahabat melewati dalam perang Hunain, kemudian sahabat tersebut berkata, wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufur, kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun yanutuna fiha aslihatahum, dan orang-orang musyrikin mereka punya pohon sidr yang mereka gantung-gantungkan senjata-senjata mereka, mungkin panah-panah mereka, mungkin perisai-perisai mereka untuk mencari keberkahan dari pohon-pohon tersebut ya. Maka wa mararna bi sidr, maka kami pun lewati pohon tersebut dan kami tahu ini pohon sering digunakan oleh kaum musyrikin untuk cari keberkahan. Maka kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, bikin dong juga bagi kami pohon yang bisa kami gantungan apa?
pohon senjata-senjata kami sebagaimana mereka juga punya pohon untuk digantungkan senjata-senjata mereka. Maka Rasulullah SAW pun tegur, Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW mengatakan, innaha sunan kama qalat banu Israel li Musa walladzi nafsu Muhammad biyadihi. Demi Allah, apa yang kalian ucapkan ini persis seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya dan Syekh Muhammad Wahab akan menjelaskan bahwasanya mereka Bani Israel ditegur oleh Musa. Ini ditegur oleh Musa alaihissalam dengan keras, innakum qaumun tajhalun. Dikatakan orang bodoh. Para sahabat ditegur keras oleh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah. Dengan mengatakan perkataan kalian itu sama seperti minta Tuhan. Berikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini jelas bahwasanya jika mereka, Syekh Muhammad mengatakan, jika mereka Bani Israel setelah ditegur masih saja bikin berhala, mereka kafir. Iya atau tidak? Kalau sudah ditegur oleh Musa, mereka tetap ngeyel untuk bikin berhala, maka mereka kafir. Sebagaimana sahabat kalau sudah ditegur, jangan minta seperti itu. Mereka tetap ngeyel bikin pohon untuk diibadahi, maka mereka menjadi kafir. Ya. Kalau mereka tetap ngeyel. Tapi mereka berhenti ketika ditegur, mereka berhenti. Taib. Hadis ini atau kisah Bani Israel dan hadis Zatu Anwat ini adalah dalil bagi kita bahwasanya perbuatan bisa membuat seorang apa? Kufur kepada Allah. Jika menjadikan sesembahan kemudian iktikaf di situ, nongkrong di situ, maka bisa jadi kufur. Tetapi orang-orang musyrikin yaitu para penyembah kuburan, mereka justru menjadikan dalil untuk membela mereka. Saya bacakan sini. Walakin lil musyrikina syubhatun yudluna biha inda hadhil qissah. Akan tapi kaum musyrikin, para penyembah kubur, penyembah wali-wali, mereka punya syubhat yang mereka paparkan ketika kita menyampaikan kisah ini, kisah Nabi Musa sama kisah Zatu Anwat. Wa hiya annahum yaqulun, mereka berkata, inna Bani Israil lam yakfuru bidzalik. Kata mereka, lihat, Bani Israel tidak kafir, cuma ditegur saja. Tapi tidak kafir. Wa kadzalika alladziina sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaj'al lahum dzata anwatin lam yakfuru. Demikian juga para sahabat yang minta dijadikan pohon untuk digantung-gantung senjata-senjata mereka juga tidak kafir. Lah kenapa kalian mengkafirkan orang-orang yang minta kepada penghuni kubur? Faham syubhatnya? Kata mereka, syubhat tidak kafir. Kata ini syubhat. Syubhat. Tapi kan tidak kafir. Baik Bani Israel maupun sahabat. Jawabannya, dari beberapa sisi. Pertama, jelas Nabi Musa marah dan Nabi Muhammad SAW juga apa? Marah. Terus kalau marah kalian tetap mengerjakan, taruhlah tidak kafir. Taruhlah tidak kafir. Masih taruhlah itu bukan kekafiran. Tapi bukankah Nabi Musa marah? Marah atau tidak? Marah. Innakum qaumun tajhalun, kalian orang bodoh. Bukankah Nabi Muhammad SAW marah? Marah. Ya, Allahu Akbar kata Nabi. Innaha sunan. Maha besar Allah. Sungguhnya apa yang kalian ucapkan itu alladzi qultum innaha sunan alladzi qultum kama qala Bani Israil. Perkataan kalian seperti ucapan Bani Israil, jadikanlah kami Tuhan selain apa? Allah. Nabi marah ya. Kemudian bacaan yang kedua di sini disebut oleh Syekh rahimahullah taala, fal jawab an naqul inna Bani Israil lam yaf'alu dzalik. Kenapa mereka tidak kafir? Karena Bani Israil tidak melakukannya. Wa kadzalika alladziina sa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dzalik. Demikian juga para sahabat ketika minta dijadikan pohon bertuah, mereka juga tidak melakukannya. Wala khilaf, dan tidak ada khilaf. Anna Bani Israil lau fa'alu dzalik lakafaru. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Seandainya Bani Israil tetap ngayal melakukannya, maka mereka jadi kafir. Wala khilaf anna alladziina nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam lau lam yuti'uhu, dan tidak ada khilaf kalau para sahabat yang sudah dilarang oleh Nabi tetap ngayal pengin bikin pohon bertuah,
Wattakhadhata anwatin ba'da nahyi lakafaru. Tetap membuat pohon bertuah setelah dilarang, mereka akan jadi kafir ya. Bantahan kedua, ulama sepakat jika mereka ngeyel bersikeras untuk melakukannya maka kafir. Maka kafir. Jadi ini dua bantahan ya yang apa namanya disampaikan oleh Syekh Mulhab rahimahullahu taala. Timbul pertanyaan, kenapa para sahabat tidak kafir, kenapa kaum Nabi Musa tidak kafir? Di sini ada beberapa penjelasan para ulama. Karena ketika mereka dilarang, mereka apa? Berhenti. Sehingga mereka tidak dikafirkan. Maka ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, dan ini jawaban yang saya condong, bahwasanya sahabat mereka jahil. Sebagaimana kaum Nabi Musa, mereka jahil. Sehingga mereka diberi uzur. Makanya Nabi Musa berkata, innakum qauman apa? Tajhalun, kan kaum bodoh. Dan juga dalam hadis tersebut, ya, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang orang-orang yang minta pohon bertuah, dia berkata, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk apa? Islam, menunjukkan mereka bodoh. Dan ini Syekh Abdul Wahab menyebutkan bahwasanya mereka tidak dikafirkan karena mereka jahil, mereka beruzur. Kalau sudah dikasih tahu masih lakukan, baru kafir karena mereka sudah di atas apa? Ilmu. Jadi ini salah satu pernyataan Syekh Abdul Wahab yang menunjukkan beliau memberi uzur meskipun dalam syirik akbar jika ada uzur syar'i, tidak otomatis seorang melakukan kekufuran kemudian dikafirkan. Ini pendapat yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitab Syikaf Syubhat. Pendapat yang lain menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Bani Israel dan para sahabat di perang Hunain tersebut, kekufurannya terkait dengan kekufuran fi'li, yaitu kufrun fi'li atau ya kufrun fi'li, bukan kufrun qauli. Sehingga yang menyebabkan mereka kafir kalau mereka berbuat. Ketika mereka hanya ide, hanya mengucapkan, mereka tidak dikafirkan karena mereka tidak sampai melakukannya. Ini dipilih oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan karena, dan ini seperti dipilih oleh guru kita Syekh Sindi hafizahullah taala, beliau condong pada pendapat ini bahwasanya kekafiran yang ada adalah kekafiran fi'li, kekafiran perbuatan. Kita sebutkan kekafiran ada 3, bisa dengan batin, keyakinan, bisa dengan perkataan, bisa dengan apa? Perbuatan. Adapun kekafiran ini terkait dengan perbuatan. Sehingga ketika mereka belum berbuat, hanya ide berkata, maka mereka tidak dikafirkan. Namun saya lebih condong pada pendapat pertama yang dipilih oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, bahwasanya mereka ini tidak dikafirkan karena apa? Karena jahil. Wallahu alam bisawab. Karena perbuatan sama ide sama saja. Ketika mereka ingin melakukan, mereka mengatakan kami ingin punya Tuhan. Itu juga perkataan kufur atau bukan? Perkataan kufur. Mereka bilang kami ingin punya Tuhan. Dijadikanlah Tuhan bagi kami. Sama aja perkataan kufur. Meskipun mereka belum melakukan. Tapi kenapa mereka tidak dikafirkan? Karena mereka jahil. Makanya di awal hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami baru saja masuk apa? Islam. Oleh karenanya, dalam sebagian kondisi tidak semua orang melakukan kekufuran atau syirik akbar lantas menjadi apa? Musyrik. Dan ini yang dibahas panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan dalam pernyataan Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, saya nukil dalam syarah kitab tauhid, dia mengatakan kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburannya Sayyid al-Badawi li adami man yunabbihuhu ala dzalik, karena tidak ada yang memperingatkannya, artinya bodoh, enggak ngerti. Meskipun terjerumus dalam syirik apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Oleh karenanya saya sering ditanya, Ustaz bagaimana tentang orang-orang tua kita dahulu yang sempat terjerumus dalam syirik akbar? Saya bilang kalau memang tidak ada yang memberi tahukan mereka, maka mereka bisa dapat apa? Uzur. Tapi kalau kita ragu, maka kita bisa berdoa dengan ta'liq. Kita mengatakan, ya Allah, seandainya orang tua saya muslim, maka ampuni dosa-dosanya. Tapi intinya uzur itu ada. Terkadang tidak ada, dan ini terkait dengan kondisi pelakunya, kondisi masyarakat sekitar, kondisi ilmu sampai kepada dia atau tidak. Tapi secara umum para ulama sepakat ada uzur bil jahal dengan 2 hal. Pertama, jika dia baru masuk Islam.
Yang kedua, jika dia tinggal di daerah yang jauh yang di mana ilmu tidak sampai kepadanya. Contoh sederhana, saya pernah lihat sendiri. Jadi ada orang ingin bangun rumah di kampung saya dulu. Dia ingin bangun rumah. Kemudian dia tanya sama kiai yang ada di situ. Pakai sarung, pakai ini, kemudian zikir. Kadang-kadang acara-acara dia yang bikin zikir. Kadang zikirnya pakai dupa. Intinya dia orang kiai model sana. Ditanya, saya ingin bangun rumah. Kata kiai tersebut, supaya kau tidak diganggu oleh jin penjaga tanah, ambil ayam, sembelih, tumpahkan darahnya. Lah, lantas orang tersebut melakukan. Dia itu fatwa yang dia dapatkan. Paham? Dia nganggap ini ustadz akan mengarahkan mana yang paling baik. Dan dia tidak ngerti ini dukun, dia tidak ngerti ini syirik, enggak ngerti. Karena siapa yang bahas tauhid zaman dulu? Paham? Saya lihat sendiri akhirnya dia ambil ayam, kemudian dia potong, kemudian dia tumpahkan darahnya. Seperti gini sulit kita bilang dia musyrik, sulit karena dia sendiri tidak ngerti. Bahkan dia sudah berusaha mencari kebenaran dengan tanya kepada orang paling alim di situ. Ternyata orang paling alim di situ dukun. repot. Dan dia benar-benar melakukan kesyirikan, menyembelih untuk jin, benar-benar. Dan saya lihat sendiri ketika itu. Saya masih kecil dulu. Saya baru ingat, ini gimana lagi. Jadi mau saya kenapa mereka tidak dikafirkan? Ada dua pendapat yang kuat. Dan pertama karena mereka jahil, makanya diberi uzur. Makanya Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian bodoh. Karena terlalu banyak berinteraksi dengan kaum Fir'aun sehingga terpengaruh akidahnya. Atau tadi kisah para sahabat dibuka dengan perkataan dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru saja masuk Islam. Makanya kami sempat ngomong begitu. Makanya diberi uzur. Seandainya mereka lanjut melakukan, kafir atau tidak? Kafir. Karena sudah sampai ilmu kepada mereka. Taib. Berikutnya, beliau berkata faedah. Walakin hadhil qissah tufidu annal muslim balil alima qad yaqa'u fi anwa'in minasyirki la yadri anha. Kisah ini memberikan faedah. Bisa jadi seorang muslim, bahkan seorang alim seperti sahabat, mereka belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yaqa'u fi anwa'in minasyirk. Terkadang terjerumus dalam model-model kesyirikan, la yadri anha, dia tidak tahu kalau itu syirik. Fatufidu ta'lima wa taharruz, dan ini menunjukkan kita harus dalam sebagian nuskah fatufidu ta'allum, maka hendaknya kau belajar dan kau ajarkan orang lain. Dalam nuskah ini fatufidu ta'lim, maka hendaknya kau mengajarkan orang tentang tauhid secara detail tentang bahaya syirik, karena seorang bisa terjerumus dalam kesyirikan. Wa taharrus, dan waspada, hati-hati. Wa ma'rifata anna qaulal jahil, dan juga kisah ini memberi faedah kepada kita. Perkataan seorang yang jahil, at-tauhid fahimnahu, kita sudah paham tauhid. Anna hadza min akbaril jahli wa makaidi syaitan. Pernyataan seorang, kita sudah paham tauhid, ngapain bahas terus? Ini adalah kebodohan yang besar dan inilah tipuan syaitan. Jadi sebenarnya orang mengatakan ngapain bahas tauhid, sudah tauhid 10 menit selesai. Benar, tauhid secara global 10 menit selesai. Tauhid itu kamu tauhidkan Allah, jangan syirik, jangan menyembah selain Allah, jangan beribadah kecuali mudah. Tapi kalau detail kita tidak cukup dengan sedikit. Nabi SAW membahas tauhid 13 tahun ketika Nabi berdakwah di kota Makkah, semuanya tentang apa? Tauhid. Dan Rasulullah menjelaskan dengan detail. Makanya kita bahas kitab tauhid, karena Rasulullah ketika mengingatkan syirik dengan apa? Detail. Makanya jadilah kitab tauhid. Dikumpulkan pernyataan-pernyataan Nabi tentang tauhid dan larangan terhadap kesyirikan. Ketika 13 tahun Nabi berdakwah, tidak ada yang turun tentang syariat kecuali salat 5 waktu. Itu menjelang Rasulullah SAW berhijrah. Kira-kira 3 tahun sebelum berhijrah baru turun perintah salat apa? 5 waktu. 13 tahun tauhid tok. Ketika Nabi SAW di Madinah juga demikian. Rasulullah turun hukum-hukum, tauhid terus berjalan sampai akhir hayat Nabi. Nabi tetap mengatakan laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Allah melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, ya. Rasulullah ingatkan agar orang-orang tidak terjerumus. Peringatan Nabi tentang bahaya syirik dan macam-macam. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid harus dipahami dengan detail, ya. Terus lihatlah zaman sekarang. Buka internet, syubhat macam-macam. Semua syubhat kekufuran. Qadianiyah punya syubhat atau tidak? Punya, sehingga orang mengaku ada nabi baru. Kufur atau bukan? Kufur.
Kalau orang enggak ngerti kekufuran. Orang-orang liberal punya syubhat atau tidak? Punya. Kekufuran bukan? Kufuran. Anggap semua agama sama, semua agama masuk surga, menyamakan tauhid dengan syirik. Kufuran. Belum orang-orang yang ingin kebebasan, sekuler dan yang lainnya. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya homoseksual halal, ini halal, itu halal, itu halal, mengerikan. Ini juga syubhat kekufuran. Belum Al-Quraniyun yang meragukan sunnah enggak perlu dipakai. Ini kekufuran atau bukan? Kekufuran. Artinya di internet penuh dengan apa? Syubhat. Terus kita bilang enggak usah belajar tauhid. Belum kita masuk dengan orang-orang yang ateis yang punya syubhat begitu banyak, ateisme banyak syubhat mereka. Ya, kalau kita enggak belajar tauhid gimana? Ya. Oleh karena tidak kita katakan tauhid 10 menit selesai, enggak. Sekarang orang ragu tentang agamanya, terjebak dalam liberal, terjebak dalam sekuler, terjebak dalam banyak ya, dalam pluralisme, terjebak dalam Quraniyun ikut. Belum lagi sofia yang berlebihan, yang ekstrim, yang bilang minta sama kuburan tidak apa-apa, ya. Atau sofia yang mengatakan Tuhan bersatu dengan apa? Dirinya. Atau sofia yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Muhammad, qul huwallahu ahad, maknanya adalah katakanlah dialah Allah ahad, maksudnya Muhammad. Sebenarnya ada di YouTube kan, pernah nonton? Ada orang dai terkenal bilang qul huwallahu ahad, maksudnya katakanlah Allah adalah apa? Muhammad. Ya akhi, kufur ya akhi. Muhammad Allah. Apa bedanya Allah Nabi Isa, apa bedanya? Syubhat banyak. Belum filsafat yang bikin orang pening. Waktu masuk filsafat malah enggak salat. Begitu belajar filsafat malah lepas jilbab. Dan terjadi. Oleh karenanya tidak ada jangan bilang tauhid gampang 10 menit selesai. Enggak. Kita belajar terus sampai belum kita sendiri goyang kadang-kadang. Kita sudah belajar tauhid, kita saja kadang-kadang apa? Goyang. Sudah tahu riya haram, masih riya juga. Iya tidak? Sudah tahu harus tawakal tapi tidak tawakal sama Allah, tawakal kepada hal-hal yang kita lihat. Sudah tahu Allah mencintai orang yang sabar, kita tidak sabar. Tauhid itu perlu kita ulang-ulang agar matang dan meresap, bukan cuma sebagai wawasan. Lihatlah, Syekh Abdul Wahab mengatakan, lihatlah kaum Nabi Musa yang mereka belajar sama Nabi Musa lama. Mereka kan lama, Nabi Musa diutus sama mereka lama, bertahun-tahun, paling tidak 7 tahun atau lebih lama. Ternyata mereka minta dijadikan Tuhan. Lihatlah sebagian sahabat dari Abu Waqid Al-Laythi menyebutkan sebagian orang masuk Islam, tapi mereka sudah kenal Nabi, dengar Nabi lama. Meskipun mereka masuk Islam, ternyata mereka minta Tuhan, dibikinkan Tuhan. Taib, kita lanjutkan. Syekh Saleh Al-Syekh menyebutkan tentang kisah Syekh Abdul Wahab pernah berkata kepada murid-muridnya, karena sebagian muridnya menganggap remeh tentang tauhid. Sampai sebagian mereka berkata, Syekh ganti kitab dong, jangan kitab tauhid. Kitab fikih kayak kitab apa kayak. Syekh karena perhatian terhadap apa? Tauhid ya. Kami ingin belajar hadis, belajar fikih. Syekh bertanya, kenapa? Kata murid-muridnya, udah paham tauhid lah ya. Kami ingin ilmu yang lain. Kata Syekh, nanti kita lihat dulu ya. Sampai suatu hari Syekh datang, kemudian terlihat perubahan wajah pada wajah Syekh ya. Kemudian mereka bertanya, kenapa Syekh? Syekh Abdul Wahab ditanya, kenapa anda? Kata beliau, telah sampai kepada aku satu yang membuat aku tidak enak ya. Kata mereka, apa itu? Telah sampai kepada aku ada suatu rumah di Dir'iyah, itu di dekat Riyadh, bahwasanya pemilik rumah tersebut menyembelih seekor ayam jantan karena mereka mau tinggal di rumah tersebut ya, agar tidak diganggu oleh jin. Mereka nyembelih di pintu rumah, kemudian mereka menempati rumah tersebut agar tidak diganggu jin. Maka mereka nyembelih ayam jantan tersebut, wasalad dam ala atabatil bab. Kemudian ditumpahkanlah darah di pintu rumah tersebut. Aku lantas ngirim orang untuk ngecek apakah benar atau tidak berita tersebut, karena saya perhatian sama hal tersebut. Orang-orang murid-murid yang dengar ekspresinya diam aja. Falamma ata min ghadin qalu lahu, tatkala beliau datang besok hari, murid ini datang lagi. Tanya, "Ya Syekh, bagaimana beritanya?"
yang kau ceritakan kemarin, ada orang mereka nyembelih ayam jantan. Kata Syekh, ternyata perkaranya tidak demikian. Terus apa? Mereka dapati bahwasanya kejadian ada, yaitu seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Ketika saya menyampaikan demikian, maka murid-muridnya langsung auzubillah mereka. Maka Syekh mengatakan, inilah kalian salah ya. Yang pertama itu syirik, yang melakukannya bisa kufur. Yang kedua dosa besar, tapi belum sampai apa? Kufur. Jadi saya mengingatkan kalian berarti belum paham tentang apa? Tauhid, tentang pentingnya tauhid, bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini hak utama Allah. Allah ciptakan kita untuk ini. Maksiat benar dosa besar, tapi ini lebih utama menegur orang atau mengingatkan manusia daripada bahaya kesyirikan. Taib, kemudian Syekh melanjutkan terkait dengan kisah kaum Nabi Musa dengan para sahabat tadi yang minta pohon bertuah. Wa tufidu aidan anna al-muslim al-mujtahid alladhi idza takallama bi kalamil kufri wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalik wa taba min saati annahu la yakfur. Ini yang saya katakan, Syekh mengatakan kisah ini atau kisah sahabat tadi menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang bermujtahid, yang sungguh-sungguh mencari ilmu, jika dia mengucapkan perkataan kufur, bukan melakukan perbuatan kufur, dia mengucapkan perkataan apa? Kufur. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu. Jadi zahir dari perkataan Syekh Abdul Wahab rahimahullah, contoh yang beliau sebutkan tentang kisah Nabi Musa dengan kaumnya yang minta dijadikan berhala, dan juga sahabat yang minta jadikan pohon bertuah, semuanya terkait dengan perkataan apa? Kufur. Masih relevan dengan contoh sebelumnya tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah yang kita sebutkan tadi. Paham? Ini contoh semua masih dalam konteks perkataan apa? Kufur. Dari sini kata beliau, kisah ini menunjukkan ada jika seorang muslim yang mujtahid, yang dia bersungguh-sungguh mencari ilmu, jika dia berkata dengan mengucapkan kata-kata kufur dan dia tidak ngerti itu kekufuran, fanubbiha ala dzalik, kemudian diingatkan, wa taba min saatihi, dan dia tobat seketika itu, annahu la yakfur, maka dia tidak kafir. Ini menunjukkan dia memandang udzur bil jahar. Artinya dia mengucapkan kufuran tidak langsung divonis kufur karena dia la yadri, karena tidak apa? Tidak tahu. Jika sudah diingatkan masih ngeyel, baru apakah? Kafir. Ini menguatkan yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak semua orang terjerumus dalam syirik akbar otomatis langsung apa? Musyrik. Bisa dia terjerumus dan namun dia tidak mengerti karena sebab-sebab yang buat dia tidak mengerti. Kama fa'ala Banu Israil, sebagaimana dilakukan oleh Banu Israil, walladzina sa'alu Rasulullah sallallahu, sebagaimana Bani Israil dan juga para sahabat. Musa tidak mengkafirkan Banu Israil, Musa alaihissalam tidak mengkafirkan murid-muridnya, dan Nabi tidak mengkafirkan para apa? Sahabat, hanya ditegur dan mereka berhenti. Ini faedah dari kisah tersebut. Faedah berikutnya, wa tufidu aidan annahu law lam yakfur fa innahu yughallad alaihi al-kalam taghlidan syadidan. Meskipun tidak divonis kafir, tetapi hendaknya ditegur dengan teguran yang sangat keras, sebagaimana Musa menegur Bani Israil dan sebagaimana Nabi SAW menegur para sahabat yang minta dijadikan pohon bertuah. Kama fa'ala Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selesai syubhat yang kita sampaikan kemarin. Ya, ada berapa jawaban? Berapa sisi jawaban? 4 ya, secara umum ada 4 sisi jawaban sebagaimana tadi telah kita perinci. Tapi kita masuk pada syubhat berikutnya. Walil musyrikina syubhatun ukhra. Mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang menyembah para wali atau para penghuni kubur, mereka punya syubhat yang lain. Yaqulun, mereka berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamah qatla man qala la ilallah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, yang membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Dan Nabi tegur keras, Nabi berkata, apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Wa kadzalika qauluhu, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa kadzalika ahaditsu ukhra fil kaffi amman qalaha. Demikian hadis-hadis yang lain
yang menunjukkan tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Syekh mengatakan wa muradu haula'il jahala anna man qala la ilaha illallah la yakfur. Maksud mereka orang-orang tukang syubhat ini anna man qalaha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bakalan kafir. Wala yuqtal, dan tidak boleh dibunuh walau fa'ala ma fa'ala, meskipun melakukan apa yang mereka lakukan. Ini syubhat. Kenapa? Usama saja dilarang, ya. Bagaimana bantahannya? Jadi mereka berdalil hadis-hadis yang menunjukkan orang yang mengucap la ilaha illallah tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh, intinya terjaga. Fa yuqalu li haula'il jahalah al-musyrikin. Maka jawaban terhadap mereka orang bodoh yang melakukan kesyirikan tersebut, para pembawa syubhat tersebut, ma'lumun anna Rasulullah SAW qatala al-yahud wa sabahum. Bukankah kita sudah sama-sama tahu Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi? Bahkan Rasulullah SAW menjadikan mereka tawanan. Wa hum yaquluna la ilaha illallah, padahal mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulillah qatalu Bani Hanifah. Ini beliau ulangi lagi. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW memerangi Banu Hanifah. Ya sudah kita jelaskan. Wa hum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Banu Hanifah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Cuma mereka mengatakan kami punya nabi lagi selain Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musailimah. Tapi mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa mereka diperangi? Diperangi karena mereka melakukan hal yang mengharuskan mereka diperangi, yaitu mengaku ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya ingin menjelaskan, orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah bukan berarti aman. Orang mengucapkan la ilaha illallah bukan berarti tidak bisa kafir. Bisa. Buktinya Yahudi mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak mengaku ada Tuhan selain Allah. Ya. Orang Yahudi ya. Orang Nasara yang mengatakan Isa adalah apa? Anak Allah. Nah, Yahudi tidak ya. Sebagian mereka mengatakan Uzair ibnullah, sebagian mereka, tidak semuanya. Tapi mereka diperangi ya. Ya. Banu Hanifah mengucapkan syahadatain namun diperangi karena mereka mengaku ada nabi baru. Wa yusallun wa yad'un al-Islam, padahal mereka salat, padahal mereka mengaku Islam. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab Al-Um ya, bahwasanya ada sekelompok orang Nasara yang mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah. Cuma mereka tetap Nasara. Mereka mengatakan kami bersaksi tidak sembah yang berhak kecuali Allah dan kami bersaksi Muhammad utusan Allah. Hanya saja Muhammad tidak diutus untuk kami. Kami punya nabi sendiri. Ada yang seperti itu. Kami punya nabi sendiri ya. Bahkan saya punya teman ketika dia menulis tentang risalah S3-nya, judulnya Al-Muwahhidun minan Nasara. Yaitu orang-orang yang bertauhid dari kalangan apa? Nasara. Yaitu mereka meyakini Nabi Isa bukan Tuhan. Tapi mereka Nasara, mereka tidak mau beriman Nabi Muhammad, tapi mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan mereka kafir, meskipun mengucapkan la ilaha illallah, mereka tetap apa? Kafir karena mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tadi Muhammad nabi, tapi tidak diutus buat kami. Kami ada nabinya, Nabi Isa. Muhammad untuk nabi Arab, Nabi Isa nabi Bani Israel. Ini kafir atau tidak? Kafir meskipun mengucapkan syahadatain. Kafir. Kemudian juga wa kadzalika alladziina harraqahum Ali bin Abi Thalib. Sudah kita jelaskan tentang orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib bin nar. Mereka mengucapkan syahadatain, tapi mereka dibakar karena mereka bilang Ali adalah apa? Tuhan. Wa haula'il jahalatu muqirruna anna man ankara al-ba'tsa kafara wa qutila walau qala la ilaha. Bukankah mereka ini juga mengatakan kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, mengingkari hari kebangkitan, kafir enggak? Ya kafirlah. Wa anna man ankara syai'an min arkanil Islam kafar wa qutila law qalaha. Bukankah mereka juga mengakui kalau ada yang mengingkari salat tidak wajib, puasa tidak wajib, haji tidak wajib, kafir enggak? Kata mereka kafir dan dibunuh meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Intinya saya ingin mengatakan dalil terlalu banyak menunjukkan bukan berarti kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah dia aman selalu. Tidak mungkin kafir meskipun melakukan apapun yang dia lakukan, tidak ada ya. Ya. Adapun Usama bin Zaid ketika diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang dia membunuh orang yang tidak berhak mengucapkan apa? Tidak berhak untuk dibunuh karena orang tersebut mengucapkan apa? La ilaha illallah. Usama bin Zaid menyangka dia ingin menyelamatkan diri. Maka Usama pun membunuhnya. Rasulullah menegur. Dari mana kau tahu dia ingin menyelamatkan diri ketika mengucapkan demikian? Rasulullah tegur karena tidak ada
hujjah yang membuat engkau harus membunuhnya. Tapi kalau ada hujjah, silakan. Kemudian beliau berkata, "Fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada syai'an minal furu' wa tanfa'u idza jahada tauhid." Lantas bagaimana kalian sepakat dengan kami kalau ada orang mengingkari salat, mengingkari haji, mengingkari puasa, dia kafir meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Kalian sepakat ya. Lantas kalau begitu bagaimana tidak bermanfaat perkataan la ilaha illallah karena mengingkari furu', masalah hukum? Lantas ketika dia mengingkari tauhid, dia tetap selamat. Jadi Syekh membantah dengan kias aulawi. Sebagaimana kita pernah jelaskan. Kias aulawi. Kalau mengingkari furu' tidak selamat, apalagi mengingkari usul, mengingkari tauhid. Ini pengulangan bantahannya. Alladhi huwa asasu dinir rasul. Yang tauhid merupakan poin atau pokok dari agama seluruh rasul. Wa ra'suhu, dan juga kepala dari agama para rasul. Walakin a'da Allahi ma fahimu ma'nal ahadits walan yafhamu. Tetapi demikianlah musuh-musuh Allah yang mengajak orang untuk menyembah mayat-mayat, menyembah penghuni kubur. Mereka tidak memahami makna hadis-hadis yang mereka sebutkan tersebut dan mereka tidak bakalan paham. Kemudian beliau bantah, fa amma hadis Usamah. Adapun hadis Usamah radhiyallahu anhu, fa innahu qatala rajulan idda'al islam bisababi annahu dhanna annahu madda'ahu illa khaufan ala damihi wa malihi. Sungguhnya Usamah membunuh orang tersebut karena orang tersebut ya mengaku Islam. Usamah menyangka dia itu hanya ingin menyelamatkan diri. Jadi ceritanya Usamah, ada satu orang musyrik yang dia berperang dengan hebat dan dia membunuh banyak kaum muslimin. Akhirnya Usamah dan seorang Ansari mengejarnya. Ketika dia sudah kalah, dia sudah melawan terus dia kalah, ketika akan dibunuh maka dia mengatakan la ilaha illallah. Karena dia tahu mengucapkan la ilaha akan selamat. Akhirnya temannya Usamah Ansari tidak jadi. Dia ucapkan la ilaha illallah, saya enggak bisa bunuh dia. Usamah lanjut aja, enak aja, sudah bunuh banyak orang, sekarang mau apa? Menyelamatkan. Maka dia bunuh. Artinya dia punya sebenarnya dia secara logika saja. Nah, baru tadi bunuh orang, tadi mau bunuh kita, dia sudah kalah terus bilang apa? La ilaha, maka tabat aja. Makanya ketika itu dilaporkan kepada Nabi, Nabi marah. Dia mengatakan Rasulullah, dia hanya menyelamatkan diri. Kata Nabi SAW, hal syaqaqta an qalbihi. Kau sudah bongkar hatinya, kau tahu apa yang dia ucapkan karena ingin menyelamatkan diri. Jadi Rasulullah menyuruh dia hukum dengan apa? Zahirnya. Zahir orang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dibunuh kecuali dia melakukan pembatal. Baik. Maka Syekh mengatakan, warrajul idza adhara al-islam wajib al-kafu anhu. Kalau seorang menampakkan Islam, maka tidak boleh mengganggunya, tidak boleh membunuhnya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Sampai jelas ternyata dia menyelisih keislamannya. Wa anzalallahu ta'ala fi dzalik. Maka Allah turunkan firman-Nya tentang kisah Usamah. Ada khilaf tentang sebab nuzul ayat ini, tapi Syekh berpendapat ayat ini turun tentang kisah Usamah. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika kalian sedang berjalan di atas muka bumi, di antaranya jika kalian sedang berjihad, maka ceklah. Dalam sebagian riwayat ay tathabbatu. Sebagian qiraat tathabbatu. Ceklah kalian. Fal ayat tadullu ala annahu tabayyanu, maksudnya tathabbatu, maksudnya ceklah kalian. Fal ayat tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu. Ayat ini menunjukkan kalau orang mengaku saya muslim maka harus tidak boleh diserang. Wa tathabbut, tapi silakan dicek. Fa in tabayyana minhu ba'da dzalik ma yukhaliful Islam qutil. Kalau ternyata setelah itu nampak dia melakukan hal membatalkan keislaman, maka dibunuh. Di qaulihi fatabayyanu, kan Allah mengatakan ceklah dulu. Jadi apa fungsi Allah mengatakan? Jika kalian menemukan orang mengucapkan saya Islam, kata Allah, cek dulu. Maksudnya apa? Cek, pastikan. Artinya jangan ganggu dia. Tapi kalau setelah dicek ternyata dia menyelisih Islam, boleh dibunuh enggak? Boleh enggak menurut ayat ini? Boleh, setelah dicek. Kalau ternyata sudah bilang la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh sama sekali, maka tidak berfungsi pengecekan tersebut. Allah suruh tahan, jangan dulu, cek dulu. Berarti kalau sudah dicek ternyata baik, ya enggak boleh. Kalau dicek ternyata menyelisih, maka boleh dibunuh. Ya. Tiba-tiba ada orang aku perang, dalam perang saya masuk Islam. Ya sudah, jangan diganggu. Tapi cek, ternyata kalau dia di belakang itu melanggar, maka boleh dibunuh. Walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbut ma'nan. Kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh sama sekali, maka percuma Allah mengatakan ceklah. Wa kadzalikal haditsul akhar wa amsaluhu. Demikian juga hadis-hadis yang lain yang mereka sebutkan.
Ma'nahu ma dzakartu anna man adhara al-islam wa tauhid wajib al-kafu anhu. Maknanya sama yang setelah sebagaimana saya sebutkan. Siapa yang menampakkan Islam dan tauhid maka tidak boleh mengganggunya illa an yatabayyana minhu ma yunaqidu dzalik, kecuali nampak dia membatalkan Islamnya. Wa dalil ala hadza, dalil akan hal ini anna Rasulullah sallallahu alladzi qala, Rasulullah yang berkata, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, wahai Usama, kenapa kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Yang Nabi pernah berkata juga, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ucapkan tidak boleh. Dialah pula huwallazi qala fil khawarij. Dialah yang mengatakan kepada orang khawarij, aina malakitumuhum faqtuluhum. Di mana kalian bertemu dengan orang khawarij, bunuhlah mereka. Rasulullah berkata, la in adraktum laqtulannahum qatla'at. Kalau saya ketemu dengan orang khawarij, saya akan bunuh mereka secara total, ya. Padahal ma'akaunihim min aktsari nasi ibadatan wa tahlilan, karena padahal orang-orang khawarij paling suka beribadah, paling suka bertahlil, sering la ilaha illallah, sering. Hatta inna sahabata yahqiruna salatahum indahum, bahkan para sahabat minder kalau membandingkan ibadah mereka dibandingkan ibadah orang-orang khawarij. Salat mereka dibandingkan salat orang khawarij. Wa hum ta'allamul ilma, dan orang khawarij belajar ilmu minas sahabat, dari para sahabat. Mereka berguru kepada para sahabat. Falam tanfa'hum la ilaha illallah, namun ucapan la ilaha illallah yang sering diucapkan khawarij tidak bermanfaat. Mereka tetap diperangi. Wala kasratul ibadah, dan ibadah mereka yang banyak pun tidak bermanfaat. Wala di'aul Islam, demikian pengakuan mereka Islam tidak juga bermanfaat. Lamma dhahara minhum mukhalafatu syariah, ketika nampak dari mereka menyelisihi syariat, maka diperintahkan untuk dibunuh. Wa kadzalika ma dzakarna min qitalil yahud, demikian juga yang sudah saya sebutkan tentang peperangan terhadap Yahudi, wa qitalas sahabati Bani Hanifah, dan juga para sahabat yang memerangi Banu Hanifah. Wa kadzalika arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa Banil Mustaliq lamma akhbarahu rajulun minhum annahum mana'u zakata hatta anzalallah. Demikian juga Nabi pernah ingin menyerang Banil Mustaliq ketika ada seorang mengabarkan, ya Rasulullah, mereka tidak mau bayar zakat. Maka Rasulullah SAW kirim Khalid bin Walid untuk menyerang mereka. Sehingga turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altu nadimin. Yaitu, wahai orang beriman, jika datang kabar dari orang fasik, maka ceklah dahulu, jangan sampai kalian menimpa, memberi musibah kepada suatu kaum karena kebodohan, ya. Sehingga kalian akhirnya menyesal. Wa kana ar-rajulu kadziban alaihim, orang yang mengabarkan kepada Nabi kita salah mengabarkan. Mereka mengatakan, dia mengatakan Banul Mustaliq tidak mau bayar zakat, maka Nabi ingin perangi, ternyata tidak benar. Faqulu hadza yadullu ala anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits allati ihtaju biha ma dzakarnahu. Ini semua menunjukkan bahwasanya hadis yang mereka sebutkan sebagai dalil sesuai dengan yang kami jelaskan. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh kecuali mereka melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu banyak, sudah disebutkan contohnya. Seperti mengaku nabi baru diperangi, tidak mau bayar zakat diperangi, ya. Ya, seperti mengaku Ali adalah Tuhan maka dibakar. Intinya bukan berserta-merta orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak bisa kafir selama-lamanya, ya. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah tapi mencaci maki nabi, kafir atau tidak? Kafir meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah. Tadi mengucapkan la ilaha illallah tapi mengatakan Allah adalah Muhammad, gimana? Wahdatul wujud, ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi mengatakan semua agama masuk surga. Saya tidak masuk agama lain, tapi menurut saya semuanya masuk surga. Semuanya bertauhid. Itu bukan orang Islam. Orang Islam itu yang syirik dibilang syirik, yang tauhid dibilang tauhid. Taib, ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada syubhat berikutnya pada pertemuan berikutnya. Insyaallah taala. InsyaAllah di bulan Januari, ya.